자, 어떻게 부르심에 응해하는가? Pelajaran ke-8 judulnya Bagaimana Seharusnya Menjawab Panggilan Tuhan. 먼저 말씀 봅니다. 출애굽기 3장 1절에서 6절 말씀. Mari kita membaca dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. 자, 좀 길지만 한번 읽어보겠습니다. Sekalipun ayatnya sangat panjang, tetapi mari kita baca ayat ini. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanku, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat, tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. 내가 아는 이 강한 성을 치고는 애굽 왕이 너희가 가도록 하라지 아니하고 내가 내 손을 들어 애굽 요새까지 이적으로 그 나라를 치는 너희가 그와 너희를 따르리라. Amin. 자, 하나님 모세를 부르셨습니다. Tuhan memanggil Musa. 모세에게 또 사명을 주셨죠. Tuhan memberikan misi kepada Musa. 아주 본문 그런 배경인데 지금도 하나님 우리를 부르고 계세요. Pada hari ini, pasal yang kita baca membicarakan tentang latar belakang ini, tapi sampai sekarang Tuhan memanggil kita. 항상 여기서 지금 하나님 나에게 부름이 온다. Selalu di tempat ini dan sekarang, mengapa Tuhan memanggilku? Kita harus menyadarinya. 오늘 여러분이 이 부름이 어떻게 응할 것이냐.
Tema hari ini adalah ketika Tuhan memanggil, bagaimana seharusnya saudara memberi jawaban. 하나님이 부르시다 보면 그대로 Panggilan Tuhan kita menyebutnya Tuhan memanggil, dan 하나님이 나에게 이거 하라 dan misi adalah Tuhan menyuruh saya untuk melakukan hal itu. Itu adalah misi. Hari-hari ini tidak ada Injil. Jika saudara adalah orang yang besar, orang yang terkenal, saya yakin saudara akan cepat menyadarinya. Tapi saudara tidak seperti itu. Jika saudara adalah orang yang memiliki otoritas yang besar, maka saya yakin saudara dengan kekuatan itu akan melakukan misi. Itu sebabnya fakta bahwa Tuhan telah memanggil kita, saudara belum sepenuhnya menyadari hal ini atau hal itu tidak menyentuh hati saudara. Ketika Musa mengalami kehancuran secara total, dan saat itu Musa tidak memiliki kuasa, tidak memiliki latar belakang. Pada waktu itu Musa sedang dalam pelarian dan berada sebagai pelayan di rumah orang lain. Dan kita dapat katakan bahwa Musa tidak memiliki latar belakang apa-apa. Seseorang yang tidak memiliki nilai, tapi pada waktu itu mengapa Tuhan memanggil Musa? Saudara harus menyadari hal ini. Kapan Tuhan memanggil saya? Tuhan selalu memanggil kita, tapi mengapa dalam situasi yang sulit dan tidak ada terjadi hal yang baik, tapi mengapa Tuhan memanggil saya pada saat seperti begini? Jika saudara menemukan jawaban pada bagian ini dan saudara menyadari hari ini bahwa karena Tuhan harus melakukan penginjilan dunia, karena itu Tuhan memanggil kita. Dan siapakah pribadi yang memanggil kita? Itulah Tuhan. Tuhan yang memanggil kita. Jika Tuhan yang memanggil kita, maka pasti Tuhan akan memberikan segala kuasa, kekuatan untuk melakukan misi ini. Itu sebabnya ini yang Tuhan katakan, aku akan bersama dengan kamu. Dan siapakah nama Tuhan? Aku adalah aku. Aku adalah aku, bukanlah ciptaan. Keberadaannya adalah dari dirinya sendiri. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dia katakan, aku bersama kamu sekarang. Jika saudara tidak menyadari hal ini, maka saudara akan selalu melihat pada situasi saudara, melihat pada kemampuan, kekuatan saudara, dan berkata, oh saya tidak dapat melakukan hal ini. Aku tidak dapat melakukan hal ini. Kita pun sama seperti Musa. Sebelum memberikan pelajaran ini, saya memiliki forum time dengan tim Ethiopia. Saya memiliki forum dengan seorang pendeta dari Ethiopia, tapi ia adalah seorang yang bukan memiliki latar belakang yang baik dan juga tidak memiliki kekuatan. Dia tidak dapat melakukan apa-apa dan hanya duduk di rumah. Dan ini yang saya katakan kepada pendeta itu, Tuhan mau menyelamatkan Ethiopia melalui Pak Pendeta. Jika saya katakan ini kepada saudara, mungkin respon saudara adalah haleluya.
Yes, ini akan terjadi. 돈도 없고 뭐 가지고 없고 힘도 없고 뭐 배경도 없고 아무 뭐 능력도 없는데 뭐 무슨 에듀케하고 Tapi pendeta itu berpikir bahwa dia tidak memiliki uang, tidak memiliki kekuatan, tidak ada latar belakang dan kemampuan. Maka bagaimana saya melakukan penginjilan Ethiopia? Itu yang dipikirkannya. 그래 생각할 수 있잖아요. Ya, bukannya seperti itu. 우리가 그렇게 항상 숙제로 들어가 버리면 Kita juga berpikir seperti itu dan tidak ada pilihan selain memiliki konsep yang salah. 착각적이고 Bukan hanya memiliki konsep yang salah, tapi juga menjadi ketidakpercayaan. 그래서 예수님께서 Karena itu ketika Yesus memanggil murid-muridnya, apa yang dikatakannya? Matius pasal 4 ayat 19, ikutlah aku, 너희로 사람으로 그냥 kamu akan kujadikan penjala manusia. 따라오라 하고 그다음에 내가 너희 Yesus berkata kepada murid-murid, datang dan ikutlah aku dulu, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 그렇죠. Maka segala yang kita lakukan sebagai murid adalah ikut Yesus saja. 그분이 나를 데려가는 그분이 Dan pekerjaan yang karenanya dia memanggil kita, dia yang akan melakukannya. 그러니까 예수님의 심정에서 나를 따라오거든 자기를 부인하고 Dan juga ini yang Yesus katakan, Lukas 9 ayat 23, barang siapa yang mau mengikutku, 날마다 dia harus memikul salibnya tiap-tiap hari. Apa itu salib? Salib itu adalah hukuman. 너를 십자가에 못 박혀 Memikul salibmu adalah saudara harus mati terlebih dahulu dan kemudian ikut aku, ikut Yesus. Mengapa? 자꾸 우리는 내 입장 내 수준 내가 가지고로 된다 안 된다 할 수 Itu karena kita hanya fokus pada ide kita, pada opini kita, pikiran kita. Sebab dengan itu kita menjudge, saya bisa lakukan ini dan saya tidak bisa lakukan ini. 그렇잖아요. 하나님은 그게 아니에요. Tapi bagi Tuhan bukan seperti itu. Tuhan katakan ia akan melakukannya untuk kita. 근데 자꾸 왜 자기 입장에서는 되니 안 되니 못해? Tapi mengapa selalu saudara berpusat pada pikiran sendiri? Aku bisa lakukan ini, aku tidak bisa lakukan itu. 그러니까 부르는 사람 보면 Lihatlah pada orang-orang yang telah dipanggil oleh Yesus dan kebanyakan dari mereka terlihat lemah dan tidak ada nilai 자기 힘으로 karena mereka semua menyadari bahwa tidak mungkin dengan kekuatan mereka sendiri. 능력 있는 사람 분명히요. 자기가 능력이 있어요. 자꾸 자기 Tapi orang yang memiliki kuasa dan kemampuan ketika mereka dipanggil, mereka akan berpikir, aku bisa lakukan ini, aku akan melakukan itu. 우리 하나님이 뭐 능력 없는 사람을 쓰려고 하는 게 아니라 능력 있는 사람 자꾸 자기 능력 하려고 하니까 Ini bukan berarti bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang yang tidak ada kekuatan, tapi ini adalah alasan orang yang punya kuasa, punya kekuatan, mereka hanya menggunakan kemampuan mereka itu. 능력 없고 모자란 사람은 난 뭐. Tapi orang yang tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, mereka berkata, aku tidak dapat melakukannya, aku tidak mungkin melakukan hal itu. Itu sebabnya saudara harus menolong mereka untuk sadar. 요거는 이제 분명히 자기 힘을 할 수 없으니까 하는 거 알죠. Untuk orang yang berkata bahwa saya tidak dapat melakukannya dan kuasa saya, maka saudara ajarkan mereka satu hal. 내가 너와 함께 하겠다. Aku bersama kamu sekarang. 네 능력 필요 없어. Aku tidak memerlukan kuasamu. 너는 돌려 할 수 없는 거 맞아. Ini hal yang benar, karena dengan kekuatanmu, hal itu tidak mungkin. 근데 내가 너와 함께 Tapi aku bersamamu sekarang, aku denganmu. 그러니까 그것만 믿으라 카이. Itu sebabnya Yesus katakan kepada kita, percaya saja, hanya percaya saja. Yesus memakai orang-orang yang percaya perkataannya dan ia tidak memakai orang-orang yang tidak percaya pada perkataannya. 마지막에도 하신 말. Dan juga ini kalimat terakhir Yesus, 볼지어다. 내가 세상 끝날까지 너희 sesungguhnya aku bersama kamu sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. 여러분 불신자 신자 차이. Apa yang membedakan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya? 불신자는 Orang yang tidak percaya, Allah tidak bersama dengan mereka. 불신자 너희 Orang yang tidak percaya, iblislah yang menjadi bapa mereka. 불신자 가운데도요. 마귀 능력 가지고 막 Bahkan di antara orang yang tidak percaya dengan kekuatan roh jahat, mereka menjadi puncak di dunia ini. 그것도 그런 사람도 보면 자기 능력이 아니고 다른 Jika saudara melihat orang-orang ini, itu bukan kuasa dan kekuatan mereka, tapi dengan kuasa dan kekuatan lain, mereka menjadi puncak di dunia ini. 다른 세계 알아.
Itu artinya mereka tahu dunia yang lain juga. 네 Mereka 명이 juga 사는 pada dunia manusia. Jika ada dunia yang tidak terlampaui, 그거 dengan kuasa itu mereka menaklukkan dunia dan mereka menjadi puncak di dunia ini. Tapi kuasa itu datangnya bukan dari. Ini adalah kuasa dari roh jahat. Tapi orang yang tahu hal ini, mereka menggunakan kuasa itu. 그러면 여러분 생각해보세요. 우리 신자가 이거 모르면 Pikirkan diri saudara, sebagai orang percaya kalau saudara tidak tahu hal ini, maka dapat dikatakan bahwa saudara itu bodoh. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah berdiam di dalam kamu? Roh Kudus itulah Allah. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Ini bukan kuasa setan atau kuasa jahat. 너희 안에 Tuhan bersama denganmu dan akan bersamamu selamanya. 그러니까 이거는 믿음의 문제지. 이거는 사실이기 때문에 Ini adalah iman dan saudara tidak boleh meragukannya. 하나님은 안 보이게 Keberadaan Allah itu tak terlihat oleh mata dan tak terlihat juga, tapi Allah itu ada bersama dengan kita. Yohanes 14, 16-17. 그래서 Itu sebabnya kalimat terakhir Yesus kepada murid-muridnya yaitu, dia berkata, tunggu. 너희 능력 Karena dengan kekuatanmu kamu tidak mungkin, maka itu tunggu. Kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus dalam beberapa hari ke depan. 성령이 너희 임하면 Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. 성령 충만 받으면 너희가 그 능력 Jika kamu menerima kuasa Roh Kudus, maka kuasa Allah ada atas kamu. Kuasa ini adalah kekuatan atau kuasa yang berbeda. Kuasa ini datang dari atas. Ini adalah kuasa Tuhan. 그러면 너희가 Dan kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Maka kita tidak memerlukan kekuatan dan kuasa kita sendiri. 아무리 Tidak peduli seberapa besar kuasa, otoritas, atau kekuatan yang saudara miliki, tapi apakah hal itu bisa dibandingkan dengan kuasa dan kekuatan Tuhan? 필요하기 때문에 여러분이 Kuasa kita tidak diperlukan. Itu sebabnya dikatakan kuasa kita tidak diperlukan. 그래서 우리 보고 Itu sebabnya Alkitab katakan, jangan kamu khawatir makan apapun. Tapi percayakanlah kepada Allah. 문제는 Tapi persoalannya adalah orang tidak percaya hal ini. 불신하거나 아예 아프지 Apakah mereka memiliki ketidakpercayaan akan hal ini 믿음이 또 작으니까 자꾸 이렇게 atau mereka menjadi ragu? 그러니까 여러분이 하나님이 나를 불렀다면 분명히 부르신 분은 여러분에게 그 할 수 있는 Jika Tuhan yang memanggilmu, maka dengan pasti Tuhanlah yang menjadi latar belakangmu dan Tuhan akan memberikanmu kekuatan untuk saudara melakukan apapun. 그런데 왜 우리가 Tapi mengapa tidak terjadi karya dalam hidup kita? 여러분이 Itu karena saudara tidak menyadari alasan Tuhan memanggil saudara. 내가 부르셨다 Saudara harus menyadari bahwa Tuhan memanggil saudara, tapi saudara tidak menyadarinya. Apa alasannya sehingga saudara tidak menyadarinya? Alasan untuk panggilan saudara. Apa alasannya sampai kita tidak menyadari panggilan Tuhan? Bahkan sampai hari ini Tuhan memanggil kita. Hari ini, di sini, di tempat ini, Tuhan memanggil kita. 그런데 항상 그러면 Tuhan selalu memanggil kita, tapi mengapa kita tidak dapat menyadarinya? Mari kita lihat dalam Yakobus pasal 3 ayat 1. 여러분이 Nah, temukan ayat ini. Yakobus 3 ayat 1. 야고보 3장 1절에
Yakobus 3 ayat 1. James chapter 3 verse 1. 3장 6절 함께 읽을게요. 자, 본문이 책이 잘못됩니다. 자, 왜냐하면 Ya, 다른 나중에 거예요. So anyhow, ayatnya tidak sesuai, tapi tetap mari kita dengar materinya. Pengetahuan yang kita punya tidak benar, 우리가 갖고 karena pengetahuan yang kita miliki, karenanya kita tidak dapat menyadari panggilan Tuhan. 그러니까 우리는 뭘 알고 있는 것 때문에 자꾸 요 아는 거 가지고 Karena pengetahuan yang kita ketahui atau yang kita miliki, dengan itu kita mau mendahului Tuhan. Kita selalu beranggapan, memiliki prasangka. 그럼 뭐 하나님이 뭐 그러시는 것처럼 자기 일을 알리시려고 Bukannya menyadari panggilan Tuhan bagi mereka, tapi yang mereka lakukan adalah mencoba menyelesaikan hal-hal yang ada dengan pikiran mereka dan kekuatan mereka dan pengetahuan mereka. 그래서 에베소 4장 Dalam Efesus pasal 4 ayat 30, di sini dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Mengapa kamu mendukakan Roh Kudus? Kamu selalu mencoba untuk mendahului Roh Kudus. 뭐 일이 생겼는데 기도 하나님 주는 걸 발견해야 되는데 Ketika sesuatu terjadi, kita harus berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu dan memberi diri dibimbing oleh Roh Kudus. Tapi kamu ada hal yang mendahului Roh Kudus, khususnya mereka yang pintar, mereka yang banyak belajar. Bagi mereka tidak ada hal yang seperti Allah. Prasangka mereka adalah berdasarkan opini mereka. Selalu ada alasan untuk hal yang terjadi pada kita, tapi mereka tidak menemukan alasan untuk hal itu, dan sebaliknya. Amsal 27 ayat 1. Apa yang dikatakan di sini? Membicarakan tentang kemalasan. Kemalasan maksudnya adalah sekalipun Tuhan memanggil, tapi orang itu tidak pergi, tidak datang. Dan juga 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 dikatakan janganlah memadamkan roh. Sekali adalah firman Tuhan, tapi saudara tidak pergi atau tidak melakukannya. Alasan saudara tidak menyadari panggilan Tuhan adalah saudara mau mendahului Tuhan. Itu alasan pertama. Dan kedua adalah karena saudara malas, sekalipun Tuhan memanggil tapi saudara tidak pergi. Sejak Tuhan bersama dengan saudara, maka saudara harus memberi diri dibimbing oleh Roh Kudus. Tapi saudara selalu menghalangi Roh Kudus untuk berkarya atas saudara. Itu sebabnya ada peristiwa yang terjadi di hadapan saudara, selalu ada rencana dan kehendak Tuhan di sana, tapi saudara tidak menyadarinya. Dan dalam pembacaan hari ini yang kita baca, Keluaran 3 ayat 18. Dengan rencana yang sempurna, Tuhan memanggil Musa padanya. Tuhan memanggilnya dengan rencana yang sempurna dan berkata, aku akan melakukannya untuk kamu.
Biasanya bagi orang yang sangat pintar, ini menjadi masalah bagi mereka, di mana mereka mau mendahului Roh Kudus. Tapi bagi orang-orang yang tidak pintar, sekalipun Tuhan menyuruh mereka pergi, tapi mereka tidak pergi. Seperti itu. Karena itu, saudara dapat melihat dalam Matius 6 ayat 10, ini adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan sudah memiliki rencana bagi kita dan Tuhan menggenapi rencananya melalui kita. Ketika Tuhan memanggil Musa kepadanya, Tuhan sudah memiliki rencana yang sempurna untuk Musa, dan setelah ia memanggilnya, juga dialah yang memimpin Musa. Itu sebabnya saya katakan, kenapa saudara tidak menyadari panggilan Tuhan? Dan juga Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Di sini bagaimana jawaban Musa untuk Tuhan? Musa katakan, aku nggak bisa melakukannya, Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak menyuruhnya melakukan. Tapi Musa katakan pada Tuhan, aku nggak bisa lakukan ini, Tuhan. Bahkan Tuhan belum menyelesaikan kalimatnya kepada Musa, tapi Musa sudah mengatakan, Tuhan, aku nggak bisa lakukan ini. Kita sama seperti Musa juga. Mengapa kita tidak dapat menyadari panggilan Tuhan? Saya katakan ini sebelumnya, Yesus berkata, datang dan ikutlah aku. Hal yang kita lakukan adalah ikut dia saja. Tapi kita tidak mengikutinya. Tuhan juga katakan, aku memanggil kamu, aku mau melakukan penginjilan dunia melalui kamu. Jika saudara memegang firman Tuhan ini, maka firman Tuhan ini menjadi perjanjian bagi saudara. Maka saudara harus pikirkan bahwa ini adalah benar. Di zaman yang tidak ada Injil ini, Tuhan memanggilku dan Tuhan mau memakaiku bagi pekerjaan penginjilan dunia. Maka saudara harus menyadari hal itu. Tapi jika saudara katakan, orang seperti saya lemah, bagaimana saya melakukan penginjilan dunia? Saudara hanya melihat kepada kemampuan saudara, bukan? Itu sebabnya Tuhan katakan, aku bersama dengan kamu, aku akan bersama denganmu. Itu sebabnya bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Saudara harus menyadari seperti ini, bukan? Tuhan akan melakukannya dengan kekuatannya. Tapi sejak saudara menjalani hidup saudara dan kekuatan sendiri, saudara mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan kekuatan sendiri. Jadi sama seperti Israel saat mereka keluar dari Mesir, kapanpun mereka menghadapi kesulitan yang kecil atau ada kesulitan, mereka selalu katakan pada Musa, mengapa kita nggak kembali lagi ke Mesir? Ketika saudara menyadari alasan panggilan Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Bagaimana saudara menyadari alasan panggilan Tuhan? Saudara harus tahu waktunya. Keluaran pasal 3 ayat 2. Kapan Tuhan memanggil Musa?
Ketika saudara melihat hal ini secara khusus, ketika orang ada dalam situasi yang sulit, Tuhan memanggil mereka. Tujuh remnant dalam Alkitab, mereka juga berada dalam lingkungan yang sulit dan Tuhan memanggil mereka. 모세가 미디안에서 지금 비참하고 그야말로 우쭐한 Saat Musa ada dalam keadaan kasihan dan menyedihkan dan pergi ke Midian. Ya, saya sudah katakan mengapa Tuhan memanggil Musa pada saat itu. Karena itu adalah jadwal waktu Tuhan. Ada banyak waktu yang terjadi pada orang yang dipanggil oleh Tuhan, tapi bagi Tuhan itu adalah waktu yang sempurna untuk memanggil Musa. Ketika Musa ada dalam latar belakang yang baik, maka ia berpikir, aku akan melakukannya dengan kekuatan sendiri. Ketika ia adalah pangeran di Mesir, dengan kekuatannya ia mencoba membebaskan Israel. Bahkan dia membunuh orang Mesir dan kemudian dia lari. Dan dia ada dalam situasi yang berbeda. Sekarang, aku tidak dapat melakukannya dengan kekuatanku sendiri. Dalam beberapa hal, ini adalah situasi yang baik bagi Tuhan untuk memakai Musa. Jadi Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita dapat melihat dalam Mazmur 32 ayat 8 dan juga ayat pasal 48 ayat 14. Di sini dikatakan Tuhan akan menunjukkan jalanmu. Tuhan akan membimbing sampai mati. Jadi ini diaplikasikan pada orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, tapi ini juga bagi orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan akan membimbing mereka sampai pada saat di mana mereka mati. Juga kalau saudara melihat dalam Keluaran 3 ayat 7, Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan tahu situasimu. Dia adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal itu melihat kepada masa lalu, saudara, masa kini, dan masa depan pada saat yang bersamaan atau simultan. Dia tahu segalanya. Bagi kita tentu kita tidak tahu masa depan kita. Tapi Allah dari kekekalan, Dia melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan secara simultan. Saudara yang dipanggil oleh Tuhan, itu adalah jadwal waktu Tuhan bagi saudara. Kadang kita berpikir seperti begini kan, lebih baik bagi kita jika Tuhan memanggil saat kita melakukan hal yang baik. Beberapa orang ketika mereka datang ke gereja, sebagaimana biasanya mereka lakukan saat mereka ke kuil Buddha, mereka memberikan apa yang mereka miliki dan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya mereka ke gereja dan menyadari bahwa ini baik bagi kita. Kita datang ke gereja dan memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Itu adalah apa yang mereka pikirkan kan? Sekalipun sebelumnya mereka memiliki uang. Siapa yang tahu uang maupun segala yang mereka persembahkan kepada Tuhan pada waktu itu. Bagi saya, secara pribadi, ketika saya sungguh mengalami kehancuran, itulah di mana saya menyadari Injil ini. Ketika saya melihat pada kehidupan masa lalu saya, itu adalah jadwal waktu terbaik bagi saya. Itu adalah jadwal waktu bagi saya untuk menjadi hanya dengan Injil ini. Selalu ada waktunya Tuhan memanggil kita.
Saudara harus menyadari hal ini atau saudara harus menyadari waktu itu. So you must realize that time. 내가 가장 하나님 부를 그때가 가장 하나님의 시간 Ketika saudara pikir kapan Tuhan memanggil saudara, maka saudara harus menyadari bahwa itu adalah jadwal waktu yang terbaik bagi saya ketika Tuhan memanggil saya. The best time for me calling of God. 자, 내용입니다. 부르시는 Dan konten dari panggilan itu apa yang saudara sadari berkaitan dengan konten What do you panggilan? realize that Keluaran 3 ayat 8, calling Exodus 3:8. Keluaran pasal 3 ayat 8, 3 verse 8. 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에 인도하여 아름다운 광장한 땅, 적과 우리 땅, 곧 가나안 족속, 헷 족속, 모들 족속, 그리 족속. ya, ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Apa yang harus saudara sadari? 자, 여러분 뭘 깨달아야 됩니까? So what must you realize? Saudara harus sadari bahwa ini Tuhan yang selalu merencanakan dan selalu melakukan rencana itu. Selalu Tuhanlah yang melakukannya. 하신다는 거예요. Jadi saudara harus menyadarinya. Saudara harus menyadari hal itu. So you must realize this. You must realize that. 내게 사명을 주고 내게 나를 부르는 Sekalipun Tuhan mempercayakan misinya bagiku, Ia yang melakukan pekerjaannya bagiku, tapi kita harus sadari bahwa Tuhan selalu menggenapi pekerjaannya dan melakukan karyanya itu. God always who fulfills his work, who carries out his own work. 그 어떤 분 여러분이 막 무슨 막 대단한 뭐 하나님의 헌신하는 게 아닙니다. Maka jangan saudara berpikir bahwa saudara berbakti kepada Tuhan, bukan seperti itu. You think that you are giving the devotion to God? No. Ini sebenarnya waktu atau kesempatan bagi saudara untuk It is for you to really enjoy it. Ada orang yang berkata, saya nggak mau jadi pendeta. And someone says that, oh, I don't want to be, I will not become Dia pikir bahwa dia yang ingin jadi pendeta. as if he thinks that he is the one who wants to become a pastor. Selalu ketika Tuhan mempercayakan pekerjaannya pada kita, itu adalah berkat Tuhan. Tapi kita tidak menyadari hal ini. It is a blessing of him, but we are not aware of that. Di zaman ini, Tuhan memanggil saudara dan melakukan penginjilan dunia melalui saudara. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Hold you and then do word of Dialah yang melakukannya dan itu adalah rencana mutlaknya. 하나님의 절대인 계획이. it is absolute plan of God. Ini adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan bagi kita, kan? Dan bagian kita adalah menikmati apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. For us, what we have to do is just enjoy what God is doing for us. Karena itu saudara harus memiliki keyakinan akan jawaban yang Tuhan berikan bagi saudara. That's why you need to have assurance with the Ketika saudara katakan saudara memiliki keyakinan panggilan Tuhan, itu artinya saudara memiliki jawaban yang Tuhan berikan bagi saudara. Artinya bahwa saudara berpegang pada janji Tuhan. It means, in other words, you are holding firmly onto the God's covenant 그렇잖아요. or promise. Di sini keyakinan atau kepastian itu bukan untuk saudara dengan rajin mencoba melakukan sesuatu, tapi saudara hanya perlu percaya bahwa Tuhan yang melakukan pekerjaannya. To do something, but you just believe that God will do His work. 그래서 Apa yang Tuhan katakan pada kita? Dia berjanji, aku bersama kamu. So what God did God say to us? Then God promised that I am with you. I will be with you. Dari Keluaran pasal 3 ayat 10-12, jaminan diri dan jawaban yang Tuhan berikan. From Exodus 3:10-12, self-assurance and the Jika Tuhan katakan aku akan bersama dengan kamu, maka apa yang diperlukan oleh kita? So if God says that I am, Di sini apa yang kita perlukan? for us. 여기서 우리 2 Korintus pasal 3 ayat Here, 5. what do we need? Pasal 2 Korintus pasal 3 ayat 5. It's in 2 Corinthians chapter 3 verse 5. 하면 오직 뭡니까? Kepuasan bagi kita hanya dari Tuhan. 오직 하나님께로부터 나는다. So our satisfaction only can come from God. Dan juga 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 9 and 10. Paulus katakan, ketika aku lemah, aku menjadi kuat. 내가 약할 때 Paul, he Karena confessed dalam that kelemahanku lah kuasa Allah menjadi 약한 nyata. 것에
하나의 능력이 Karena itu ketika It's aku because lemah, the aku power, menjadi God's kuat. power can rest. 그러니까 나는 약할 때 Kuasa So that's Tuhan why when menjadi I am weak, sempurna I dalam become strong. kelemahanku. 능력이 나의 약한 데서 온전하게. God's Maka power saudara harus can memahami hal be ini. made perfect when I am weak. 그러니까 여러분요 이 말 하셔야 돼요. That's why you need to understand this. 맞다. 내 약한 Saudara 그거에 harus menyadari hal ini. Ini adalah hal yang benar. Ketika aku lemah, kuasa Tuhan datang dalam kelemahanku dan aku menjadi kuat. When I am weak, Dengan God's cara ini power Tuhan can katakan, come Ia on my bersama weakness, dengan and then kita. I can be 하나님이 strong. 이렇게 우리 함께 하겠다는 거예요. So Tuhan this way, katakan God pada told us Musa, that aku bersamamu dan aku He will akan be with bersama us. dengan 이 kamu. 모습으로 내가 너와 함께 하겠다. God told Moses, I am with you and I will be with you. 그러니까 뭐 무슨 말합니까? 뭐 어떻게 내가 너를 보내다가 Sekalipun Tuhan berkata kepada Musa bahwa aku mengutus kamu ke Israel, dan dia sungguh bertanya kepada Tuhan, jika orang Israel bertanya kepadaku, maka bagaimana aku menjawab mereka? Jika mereka mempertanyakan nama Tuhan, bagaimana aku menjawab mereka? Musa bertanya kepada Tuhan dan Tuhan katakan, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Aku adalah aku, bukanlah ciptaan. Dia adalah Allah pencipta. So I am who I am means it is not a creature, 창조주 하나님. it is the creator God. Jika Allah yang Maha Kuasa, aku adalah aku bersama dengan kita, maka apa yang kita perlukan? If the Almighty God, I am who Yang I kita am, is perlukan with us, hanyalah then what 1 is Petrus needed 5 for us? ayat 7. 필요한 건 이거밖에 없어요. Serahkanlah segatiranmu kepada Tuhan. What's needed for us, it is only First Sejak Peter Allah yang Maha chapter Kuasa 5, bersama dengan verse 7, kita, cast maka all kita your tidak perlu anxiety on khawatir. God. 전능하신 나와 함께 하니까 염려할 거 없어. 다 바뀌. Since the Almighty God is with Apa us, yang then Tuhan we don't katakan? worry at all. 그래서 하나님이 뭐라 합니까? So Inilah yang nama yang harus kamu ingat selamanya. 대대로 기억할 나의 Ya, nama yang harus kamu ingat selamanya. you are to be Aku adalah aku. or the name to be remembered forever. Inilah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. So I am who I am. Keluaran pasal 3 ayat I am to be 15. remembered throughout all generations. Mengapa saudara tidak menyadari panggilan Tuhan? 여러분이 왜 Bagaimana saudara menyadarinya? 깨닫는 그 어떻게 깨달을 것이냐? Ya, When you dan do nomor not realize 4, the reason for God's calling, how can you realize? tujuan panggilan Tuhan. 네 번째는 뭐냐? And number 4, 하나님의 목적입니다. and the goal of God's calling. Mengapa Tuhan memanggil kita dan apa yang menjadi tujuan Tuhan memanggil kita? 하나님은 Mengapa Tuhan memanggil Musa? Why does God call us? What is the purpose of Keluaran God of pasal His calling? 3 ayat 17 sampai 18. Why did God call Moses? Ada dua alasan. Exodus 3, 17 and 18. Karena Tuhan mau mengutusmu ke tanah perjanjian. 약속의 땅 가나안 땅으로 데려가겠다. Dan apa alasan yang kedua? Send you to the land of promise. 그렇죠. Di tanah perjanjian ini kamu harus mempersembahkan korban darah. 거기 가서 피제도 Ini adalah alasan Tuhan memanggil Musa. Apa? Mereka harus ke tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan telah dijanjikan kepada Abraham. 하나님이 이미 아브라함부터 Aku akan memberikan tanah ini kepadamu dan kepada keturunanmu. Itulah firman Tuhan 너와 너 bagi Abraham. Bagi Abraham yang tidak memiliki tanah, tapi Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan. 보고 Pada saat itu Abraham tidak punya tanah, ya, tapi dia hanya seperti budak bagi negara lain, bagi bangsa lain. Israel selama 400 tahun jadi budak di Mesir. 400년 동안 Dan Tuhan juga katakan kepada Musa untuk membawa umatnya ke tanah Kanaan. Kamu harus memiliki tanah itu. Itu sebabnya orang Israel harus keluar dari Mesir. Ketika mereka pergi ke tanah Kanaan, hal yang harus mereka lakukan adalah mempersembahkan korban. Itulah korban darah. Nah, Tuhan selalu menghendaki agar kita memiliki ini. Tuhan menjanjikan Mesias yang akan datang di tanah itu. Ketika Mesias datang dengan darahnya, dia akan menyelesaikan semua dunia. 메시아가 와서 그의 피로
모든 Itu sebabnya Tuhan memanggil Israel bersama dengannya dan untuk pergi ke tanah Kanaan. 그러니까 하나님이 이 Tuhan memberikan 이스라엘 misi 백성을 ini kepada So that's mereka. why God called the Israelites to Him and then tells them to go to this land of Canaan. Dan juga kepada orang-orang yang memiliki misi, Tuhan memberi janji. 그러면서 뭡니까? Apa janji Tuhan bagi mereka? 나에게 약속. And then to those who Tuhan have berjanji dengan tangan yang kuat, aku akan memukul Mesir. God promised to them. Karena Firaun tidak membiarkan kamu pergi dengan bebas. God promised that with my mighty hand, I Setelah will aku strike menunjukkan them. banyak mujizat, maka Firaun akan membiarkan kamu Yeah, pergi. because the Pharaoh will not let you go freely. Artinya tidak ada yang dapat melawan Injil. After I perform so many miracles, then the Pharaoh will let you go. Jika saudara adalah orang yang sungguh memulihkan dan meneruskan Injil ini, maka ini adalah Nothing can kebenarannya. overcome this gospel. Ini adalah kesimpulan. So if you are Apakah truly saudara someone sungguh who adalah restore penginjil yang and memulihkan dan deliver meneruskan Injil ini? So it is a Maka saudara harus memiliki keyakinan akan hal ini. So are you truly an evangelist who Jika will saudara restore this bukan gospel? seorang penginjil, maka saudara tidak perlu memiliki You jaminan. must be sure about this. 내가 전도자 아니라면 If you are not an evangelist, Juga then bagi penatua Kordo, jika ia memiliki kepastian bagi penginjilan Liberia, maka Tuhan memanggil saya. 나를 불렀다 할 수 있어요. if for Elder Calder, if he has the assurance that for the Jika Liberian Tuhan nation, mengatakan God bahwa will ia akan melakukannya, 그러니까 maka ia pasti melakukannya. 하나님이 하시겠다면 Ini tidak ada kaitannya dengan posisi atau kekuatan saudara, standar atau level saudara. he will do it. 내 입장 수준 Bagi orang yang sungguh berpegang pada perjanjian ini, maka Tuhanlah yang diperlukan oleh orang ini. 누군가 그 언약을 잡은 사람 하나님 필요가. To someone who really hold to this covenant, God is in need of these people or a 아무리 person. 생각해봐도 Saya juga memikirkan hal ini. Di zaman ini, Injil telah menjadi lemah dan hilang. Jika saya berdiri garis untuk memulihkan Injil ini dan meneruskannya, You know, I always think this way. You know, in this age, always gospel becomes weaker and gospel disappearing. So that saya if yakin I Tuhan stand akan on the memberkati line of kita, ya kan? this gospel and relaying it, Karena itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memanggil saya di garis berkat untuk memulihkan dan meneruskan Injil ini. sure, God will bless Secara us, khusus, right? So that, ketika tidak ada you sesuatu know, yang I'm very terjadi thankful pada God that saya, God pada called saat me to itulah this Tuhan line of memanggil blessing saya. to just restore and relay 가장 the gospel. 아무것도 안 Sekarang saya sangat Especially bersyukur when, kepada you know, Tuhan. nothing really working out for me Jika at that time. tidak saya menyadari Injil ini, jika saya tidak menyadari Then, Injil you know, ini, now I'm truly dan thankful to juga God. ketika kita menerima Injil ini, maka kita Otherwise, harus menjadi I hanya wouldn't pada realize Injil this ini. gospel. Ini menjadi jadwal waktu untuk menjadi hanya pada Injil ini. And also, once we receive this gospel, Dan we saya need to sungguh become menyadari open to this jika dengan gospel, but it is kekuatan the kuasa time to saya, become maka tidak ada karya yang terjadi pada saya. Itu sebabnya saya membuang apa yang saya miliki sebelumnya. So then I really realized that by my own power and strength, Untuk nothing melakukan misi yang really Tuhan working out. percayakan That's kepada why I saya really dengan threw out kekuatan all the saya time. tidak mungkin. 하나님이 맡긴 이 사명 감당하는 게 없는 거예요. 그건 안 된다는 거예요. In order to carry out the mission, God entrusts me with my strength and power. Itu would be sebabnya saya impossible. sadar bahwa ini adalah kehendak Tuhan bagi saya. Tuhan menghendaki saya untuk membicarakan hanya Injil saja. 복음만 말하는 So that's why I realized that it is Orang really seperti God's saya will yang for tidak me dapat that berbahasa God wants to Inggris, only tapi speak bagaimana this saya dapat gospel. pergi ke negara lain, ke banyak negara. 어떻게 저뭐 해외 막 가. Yeah, a person Bukan like hanya me satu, who tapi don't banyak speak negara all yang over, saya how sudah can I go to kunjungi. overseas countries, so many countries. Jika Tuhan yang panggil, maka itu menjadi mungkin. Not just one country, but many overseas countries I went out. Tuhan yang memanggilku, Tuhan yang mengerjakan pekerjaannya melaluiku. 하나님 불러서 하나님이 하실 일을 Saya hanya melakukan tugas dari Tuhan, tapi Tuhan memakai orang yang dapat melakukan pekerjaannya dengan benar. 신분하는 건데 Jika saudara pintar dan saudara mencoba menggunakan otak saudara untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan tidak dapat memakai orang-orang yang seperti itu. 머리 좋아요 은행하고 이런 건 신분이 If you are smart and then if you try to utilize your own brain, Ketika saudara menyampaikan Injil ini, saudara mencoba menggunakan otak saudara dan pengetahuan saudara, maka saudara akan mencoba untuk menghilangkan when Injil ini, you preach this gospel, mengikis you try to use Injil your ini. brain and your knowledge, then you are actually
maka Tuhan tidak akan memakai saudara. Dan mungkin saya adalah orang yang terbaik, orang yang benar, Tuhan dapat memakai. Sekalipun saudara lemah dan tidak memiliki apa-apa, tapi dalam pandangan Tuhan, saudara dapat menyelamatkan negara saudara. Itu sebabnya saudara harus memiliki keyakinan pada fakta bahwa Tuhan memanggil saudara. Orang yang sungguh memulihkan dan meneruskan Injil ini, bagi saudara, seperti ini saudara perlu untuk memiliki keyakinan bahwa Tuhan bersama saya. Kita sudah melihat ayat ini, Matius 28 ayat 20, aku bersamamu sampai pada akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Itu yang Yesus katakan. Maka saudara harus memiliki keyakinan hal ini. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan memanggil saya. Tuhan memanggilku. Bukan saudara yang memilih Tuhan. Ya. Tuhanlah yang memilih saudara, bukan karena saudara perlu sehingga saudara memilih Tuhan. Tuhanlah yang memilih saudara. Bagi orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan sendiri, bagi orang yang mencoba melakukan pekerjaan Tuhan dengan kemampuan sendiri, maka mereka akan berhenti. Dengan berjalannya waktu, pasti mereka akan berhenti. Apa itu panggilan? Panggilan adalah Tuhan yang memanggil saudara. Bahkan bagi keselamatan saudara, ini bukan saudara menerima keselamatan. Ada orang yang menampilkan bahwa, oh saya percaya kepada Yesus. Bukan soal itu. Tuhanlah yang memilih saudara. Tuhan yang memilih saudara bahkan sebelum dunia dijadikan, sesuai dengan jadwal waktu Tuhan. Tuhan memanggil saudara untuk percaya. Bahkan Tuhan sudah menetapkan waktu bagi saudara, tapi kalau saudara tidak memahaminya, dan Tuhan mengirim penginjil kepada saudara, dan Injil ini dijelaskan pada saudara, dan saudara menerima Injil ini. Tuhan memanggilku. Saudara harus memiliki keyakinan akan hal ini. Jika Tuhan yang memanggil saudara, maka pasti Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara. Ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan itu kepada saudara, itu bukan saudara yang melakukan pekerjaan Tuhan, tapi Tuhanlah yang melakukan pekerjaannya. Ini bukan saudara yang memiliki pekerjaan ini, tapi pekerjaan Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, saudara hanya melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara hanyalah alat Tuhan. Sama seperti pengakuan Paulus, 1 Korintus 15 ayat 10, aku adalah sebagaimana adanya aku, hanya karena anugerah Allah. Sekalipun aku yang paling bekerja keras di antara semua murid, tapi bukanlah aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Semua karena anugerah Allah. Itu sebabnya dikatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, saudara makan, saudara minum, apapun, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 31, ini adalah penginjil yang benar. Jika saudara sungguh dipanggil oleh Tuhan, maka haruslah seperti ini. Bukan hanya untuk keselamatan saudara, tapi juga untuk pelayanan saudara harus seperti ini. Bahkan untuk jabatan atau posisi saudara di gereja juga, kalau saudara melakukan seperti ini, maka itu akan menjadi berkat bagi saudara. Maka saudara pasti bersyukur. Tuhan memanggil kita yang lemah, dan
Dia memakai kita untuk melakukan pekerjaannya. Maka hal yang dilakukan adalah bersyukur. Karena itu bagi Paulus, dia bersyukur. Dalam segala situasi dia bersyukur, sekalipun dalam situasi yang sulit. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia dalam penjara pun dia bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya beberapa teolog mengatakan bahwa bukan Paulus yang dipenjarakan, tetapi penjara itulah yang dipenjarakan oleh Paulus. Kita juga menerima berkat ini. Orang yang dipakai oleh Tuhan sampai akhir hidupnya mereka seperti itu. Mereka selalu memuliakan Tuhan. Itu sebabnya teolog seperti John Calvin mengatakan setia mati. Jangan menaruh batu nisan. Jangan menaruh batu nisan. Ya, dia sudah dikuburkan di ruang bawah tanah, tapi tidak ada yang tahu kuburannya. Ya. Ya, ada mungkin muridnya yang menaruh semacam kayu di atas kuburan itu, tapi kemudian menjadi tidak ada juga. Maka bagaimana saudara menjawab panggilan Tuhan? Kita yang mengikuti panggilan Tuhan, kita harus mengikuti langkah ini. Saya ingin saudara menjadi murid yang Tuhan pakai dengan baik. Karena itu kita menerima pelatihan. Agar dipakai dengan baik oleh Tuhan, karena itu kita perlu pegang firman Tuhan. Dan agar kita dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita harus selalu berdoa pada Tuhan. Dalam segala insiden, dalam segala pekerjaan, dalam segala pertemuan, selalu ada rencana Tuhan. Mengapa Tuhan menempatkan saudara di tempat itu atau di pekerjaan itu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami memuji Engkau yang telah memanggil kami. Tolong kami untuk menjadi hamba. Dan juga tolong kami agar memiliki keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kami. Juga tolong kami untuk mengakui bahwa Tuhan yang bekerja dalam kami dan yang melakukan pekerjaan di dalam kami. Tuhan yang mengerjakan hal ini, maka tolong kami untuk menjadi murid yang memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau memakai kami sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. May we be used by you till the end. 예수 이름으로 기도합니다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 아멘.